Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi at'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi li talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, yang pertama dan pertama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintahnya dan larangan-larangannya. Juga mengingatkan kepada kita semuanya tentang fadilah, tentang keutamaan orang yang mencari ilmu. Nabi sabdakan, man kharaja min baitihi li talabil ilmi. Barang siapa yang dia keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, untuk mengaji, bahwa fisabilillah, maka dia berada di jalan Allah. Semua apa yang dikorbankan, waktu, tenaga, harta benda, atau musibah yang menimpanya, apakah karena hujan atau debu, maka semua akan diberi pahala. Hatta yaji'a, sampai dia kembali kepada rumahnya. Makanya Bapak Ibu, usaha kita dalam tholabul ilmi monggo ditingkatkan. Meskipun ya kita sadari banyaknya halangan, rintangan, gangguan, cobaan, ujian, baik dari edaran kita, sosok sampai sosok males banget, atau yang edaran adanya hujan dan sebagainya. Monggo dengan kita bermujahadah, semoga kita bisa istiqomah dalam tholabul ilmi sampai akhir husnul khotimah. Bapak Ibu dan hadirin Allah, yang namanya manusia diciptakan Allah secara berketurunan setelah diciptakan Adam dan Hawa. Maka setiap orang tua itu pasti punya belas kepada anak-anaknya. Sebagian bentuk belas kasihnya, kalau orang tua itu di dalam hidupnya bisa menikmati kenikmatan, pasti dia ingin supaya anaknya, cucunya, cicitnya juga bisa menikmati kenikmatan yang sama, bahkan kalau lebih besar dan lebih sempurna. Maka kemudian setiap orang tua itu memikirkan bagaimana supaya anaknya hidup dengan lebih baik, ya. Maka dalam keadaan tertentu, apakah itu jabatan sebagai kepala raja, dia
hanya kemudian menurunkan tahtanya kepada anak-anaknya, ya. Termasuk dalam hal yang lainnya seperti pada jabatan-jabatan tertentu, sehingga timbul namanya dinasti atau keturunan orang misalnya namanya trah, ya. Trahnya siapa kemudian dari kakeknya atau neneknya sampai pada cicit buyut yang adalah namanya dinasti atau trah, ya. Tetapi seenak-enaknya, senikmat-nikmatnya dinasti dunia itu ada panahnya. Kemarin Raja Solo sedang baru susunan apa sedang kita, kemarin dah meninggalkan dunia dan hiburan di Indonesia, sehingga kenikmatan kerajaan sudah tidak ada. Saudara Bapak Ibu, di akhirat itu akan lebih baik dan lebih mulia. Makanya dengan keadaan bagaimanapun kita ini harus bisa menciptakan dinasti-dinasti keturunan yang baik dari dunia sampai besok di akhirat. Makanya kemudian kita bahas, kita mulai dari penciptaan mana pertama kali. Di dalam surat An-Nisa ayat yang pertama Allah berfirman, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, ittaqu rabbakum, takwalah kamu ada Tuhan. Kenapa harus takwa? Karena Tuhan adalah Allazi khalaqakum min nafsin wahidah. Karena Tuhanmu itu dan yang telah menciptakan kamu dari diri yang yaitu Adam alaihissalam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan kemudian Allah menciptakan istrinya, jodohnya dari bagian tubuhnya Adam. Ada yang mengatakan dari tulang rusuk yang paling tinggi. Ya. Setelah terjadinya Adam dan Hawa, kemudian Allah menunggu kembangkan dari Adam dan Hawa tadi, anak pinaknya, cucu-cucunya sampai sekarang dalam keadaan rijalan kafiran wa nisaan, ya. Baik itu yang laki atau yang perang dalam jumlah yang banyak. Ada yang mengatakan bahwa jumlah manusia sekarang kurang lebih 7 miliar, ya. Maka fattaqullaha, karena telah menciptakan kamu, maka taat kepada Allah Ta'ala. Bapak Ibu, kita sebagai manusia yang diciptakan Allah harus bertakwa. Kenapa? Karena tujuan penciptaan untuk beribadah. Allah firmankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia untuk ibadah kepada Allah. Usahakan untuk semakin banyak ibadah, ya. Kemudian tidak cuma kita Bapak Ibu, perlu kita pikirkan keturunan kita, anak-anak kita, ya, cucu kita dan sebagainya, supaya bisa meneruskan usaha ibadah kita. Maka pentingnya setiap orang, termasuk kakek nenek, untuk mendoakan anak cucunya, ya. Terus kemudian di dalam surat Al-Baqarah Allah mengajar kita lewat Nabi Ibrahim, ya. Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang banyak dengan berbagai macam ujian. Tetapi beliau itu bisa menunaikan ujian dengan sempurna, sehingga terus dijadikan namanya Khalilullah, ya. Di dalam salah satu gambar mengatakan wa idh tala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin.
Dan ketika ibratu ditolak dengan beberapa perintah-perintah, ya, perintah untuk nyembelih anaknya, ya, perintah untuk apa dan sebagainya. Fa'atamahun, maka dia ibratu menunaikan dengan sempurna. Kalau anak itu nilainya bukan nilainya 100 atau 0, ya, itu kita harus menuju pada Nabi Ibrahim dalam setiap usaha ibadah monggo disempurnakan. Sholatnya semakin disempurnakan, sedekahnya, puasanya, ngajinya harus semakin disempurnakan. Lah karena Ibrahim itu sudah berusaha menyempurnakan, maka Allah berikan namanya apresiasi, ya, berikan suatu keutamaan, yaitu dengan dijadikan imam atau pemimpin. Kalau Allah berfirman kepada Ibrahim, ini jadikan linnasi imaman. Sesungguhnya kamu tidak menjadikan sebagai imam, sebagai pemimpin dalam apa kebaikan. Orang-orang yang dia mampu dan mau mengajak, mencontohkan dalam kebaikan, maka dia akan mendapatkan tambahan pahala dari orang-orang yang mengikutinya. Nabi sabdakan kepada Ibu, man sana bil islami usunatan hasanatan. Barang siapa yang dia itu mau mensunahkan, mencontohkan, mengajak dalam kebaikan-kebaikan, falahu ajruha, ya, maka bagi itu pahala dari amal tadi. Wa ajru man amila ba'daha, asih ditambah dengan pahala orang yang mengikutinya. Soalnya di Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim adalah yang pernah mensunahkan menyembelih korban, ya. Maka siapapun orangnya di manapun tempatnya, kalau pas hari korban dia berkorban pada hewan, maka Nabi mendapatkan tambahan pahala, ya. Siapapun yang hadir di Baitul juga begitu banyak. Itulah Ibrahim. Dia sudah tidak ada tapi masih mendapatkan apa? Tambahan pahala tadi, ya. Lah karena begitu nikmatnya menjadi imam dan kebaikan, terus Ibrahim juga minta Allah supaya anaknya juga dijadikan imam dalam kebaikan. Subhanahu wa min ya. Ya Allah, yang Kau jadikan imam jangan cuma saya saja, tetapi juga anak-anakku duriyah tidak Kau jadikan imam, ya. Jadi dari Nabi Ibrahim akan muncul anak dan tuan yang jadi nabi. Contohnya, ya, Nabi Ismail dan Nabi Isa adalah putranya Nabi Ibrahim. Ishak punya anak namanya Yakub, Yakub ada namanya Yusuf dan sebagainya. Bahkan Nabi kita, ya, Muhammad itu juga orang dari Nabi Muhammad. Jadi kakeknya itu seorang Nabi, ya, anaknya Nabi, cucunya Nabi, cucunya juga Nabi, ya. Jadi kalau Bapak Ibu kita juga begitu. Kita sebagai orang yang Islam, yang iman, menunaikan sholat 5 waktu, yang menunaikan amal baca Al-Quran, yang menunaikan tolakul ilmi, maka monggo anaknya begitu kita didik minimal itu bisa sholat 5 waktu, ya, dari anak tahun sampai anak yang terakhir, monggo diusahakan. Kemudian diajak ke masjid, ya, bapak ibunya ke masjid lah, anaknya juga harus begitu. Jangan sampai bapak sering ke masjid, anaknya nggak pernah ke masjid. Nanti gimana orang tuanya di sama-sama? Anak pulau ini pun dijak ke masjid, anak lupa, gimana jakan barang mau? Kita, memang susah Bapak Ibu.
ngejak apik niku boten gampang, gitu Pak. Gitu. Jak ngaji, ajak wisata lho Pak. Pasang tijal atau daftar dewi-dewi, gitu. Ya, bagikan orang naik itu kan susah, gitu. Sampai tinggi itu nggak susah, tapi sampai di atas. Lah kalau anak kita nggak kita tuntun ke masjid, ya itu waktu saya pernah dapat suatu foto ada seorang preman, ya terus ada tulisannya, jika bapak ibu tak sanggup mendidik anaknya kepada kebaikan, serahkan pada kami, nanti tak didik dengan keburukan. Ya? Jika kita nggak bisa anak kita, nanti saya mendidik adalah maaf saja setan. Dalam bentuk preman, dalam bentuk video, dalam bentuk yang lain. Dalam bentuk kita akan jadi celaka. Ya, lagi seberat-beratnya kita ngajak anak, maksudnya bapak itu masih berat nanti kalau kita ditanya orang di akhirat sana. Ya, apalagi bapak ibu yang masih punya kuasa kepada anaknya. Anak itu sejauh raga pakai itu kan masih puasa, ditekan. Ya, saya pakai menabung karena saya itu meminta uang, saya tambah amalan itu. Komen nek judit kudu anet ditingkati, ya. Karena rezeki itu datang dari orang apa cuma sebagai apa? Sarana. Ya, itu ditekankan. Lalu kemudian Allah katakan wa'ala al-dolim janjiku menjadikan anak rumah itu imam itu tidak akan sampai pada keturunanmu yang berbuat dolim, ya, yang kafir, yang munafik, yang musyrik. Itu kita itu punya anak, punya cucu, insyaallah sebagian dari kita. Kalau anak kita, cucu kita tidak beriman, tidak sholat, tidak ngaji, ya, itu tidak akan dijadikan orang-orang yang mulia, ya. Itu akan menjadi nilai pada kita dan sebaliknya, ya. Kalau kita punya anak, cucu, cicit, ya, sama-sama orang beriman, bahkan keturunan lebih baik daripada bapak ibunya, itu akan menjadi nikmat dari hadapan Allah. Ya, sekali lagi, memang mendidik itu susah. Orang Jawa mengatakan jerbasuki mau anak ya mau biaya. Masalahnya pakai biaya, pakai pengorbanan waktu, tenaga, sosok malah sosok yo, produk nusuk barang pakai mana? Ya, karena berarti pada anak-anak kita tadi, ya. Terus kemudian juga di surat Al-Furqan sebagian doa yang perlu kita lakukan Allah. Rabbana hab lana min azwajina. Wahai Allah Tuhanku, berilah kepada kami min azwajina, dari istri-istri, jodoh-jodoh, dari rumah ibu, suami-suami, dzurriyyatina, dan juga keturunan kami, anak-anak, cucu-cucu, cicit-cicit, sangga-sangga, ya. Qurrata a'yun, yaitu penyejuk pandangan, sing marai atine Adam, sing nyenengke ati. Menjadikan dzurriyyah itu Quran tidak mudah Bapak Ibu, ya? Karena ada banyak penyimpangan yang perlu diluruskan. Namanya anak soleh, ya? Atau yang solihah, itu suatu kenikmatan doa yang tiada tara. Nabi sabdakan ad-dunya'u, dunia itu adalah adalah suatu kenikmatan, dan senikmat-nikmatnya dunia itu adalah istri yang solehah ditambah anak yang solehah.
Istri yang solihah itu kalau dipandang suaminya tansah nyenengke tanggal 1 nyenengke, tanggal 15 yo nyenengke, tanggal 25 nyenengke. Di blonjo alhamdulillah, buat di blonjo kita tetap alhamdulillah, kita rasa masa, kita seperti bapak. Dan untuk anaknya juga begitu. Ya, ada sahabat Nabi itu punya 9 anak, semua anak yang hafal Al-Quran. Betapa damainya keluarganya tadi Bapak Ibu. Kata yang lainnya Bapak Ibu, setiap waktu pagi habis subuh Pak Ibu, bapaknya, ibunya, anak sama anaknya sama membaca Quran di rumahnya. Semakin meriah Bapak Ibu. Gitu. Nek nyun ngapunten bapak ora tau ngaji, beliau ngono anak juga begitu. Rumah itu bukan rumah tangga yang barokah. Makanya monggo sebelum tamat monggo diusahakan. Ya. Kemudian buat anak lil muttaqina imam. Dan jadikan aku ini bergerak yang kawan dari waktu sebagai imam, bapaknya sebagai imam, ya, ibunya sebagai wakilnya imam, anak-anak cucu-cucu sebagai anggotanya atau warganya sama-sama beriman, sehingga keluarganya akan bisa menjadi keluarga yang sakinah, keluarga barokah, ya. Beda dengan yang tadi bagi ngelaporkan. Kalau bapaknya nggak bisa ngajari, mau misalnya nopo, aku, ini di nopo, selasa toh, oh, nopo, tentang mati apa no, nggak bapak wis kadung, kadungnya pun mati, orang kadung, ada dari mati dari kadung, ya dari ngelanjut, ini monggo diusahakan, seperti kalau tadi, kalau untuk dunia saja orang tua itu yang ngapunten berusaha dan anaknya dadi wong sing cekel, ibu kita besok benulur bepena, kita diusahakan sekolah dilatih tidak sebagainya, kadang ngetek diles barang kita. Maka kita juga begitu. Kalau dunia itu sifatnya benar, sementara sifatnya abadi, maka seharusnya kita seorang beriman lebih menitik pada yang abadi tadi, ya. Terus kemudian pentingnya kita bersyukur jika diberi keturunan yang soleh. Ya, di dalam surat Ibrahim Allah Ta'ala contohkan kita bagaimana sikapnya Ibrahim ketika dia diberi anak yang soleh atau solehah. Ya, dia alhamdulillah, ya, segala puji bagi Allah alladzi wahabani, dan yang telah dia itu berikan padaku ala kibari atas masa tuaku, ya. Jadi Bapak Ibu, Nabi Ibrahim dan 2 istrinya itu sudah sepuh belum punya anak. Kemudian dungo Pak, terus diberi 2 putra, itu Ismail dan Ishak, ya. Ismail dari istri kedua Pak itu si Hajar, dari istri pertama itu si Saul. Betapa bahagianya, ya. Inna rabbillah untuk sesungguhnya Tuhanku dan yang mana lagi maha penyembuh. Ini untuk mengenal kita jangan sampai putus asa. Ini cerita saja. Pokoknya ada bapak ibu, pokoknya akikah nomor atau 2, gitu. Sudah tidak bisa untuk memberikan nafkah pada anaknya. Putrane pun gede-gede, pun cekel gawe wis gede dhewe-dhewe wae. Hanya dikandani
Kemudian ya satu rasa ya anak-anaknya lagi atau cucu-cucunya dididik ya. Tentunya nggak bisa ya. Kemudian cicitnya lagi. Jangan sampai putus asa. Selama hayat masih dikandung badan tetap usaha ya. Terus kemudian didoakan berikutnya, Rabbil alimu biasanya wabin duriyati. Ya Allah, jadikan aku sebagai mukimah sholat, penegak sholat, orang yang mampu, yang mau untuk menunaikan sholat dengan sebaik-baiknya, waktunya, jamaahnya, tumakninahnya, kekhusyuannya dipun perhatikan oleh Ibu. Bapak tindak majelis sadurunge akan alhamdulillah ya. Suami dan juga anak-anakku. Kawan ada seorang mahasiswa kita di Jepang atau di Cina saya ya. Ternyata dia itu sejak SMP Pak, itu puasa Senin, Kamis, sholat malam sampai sekarang ya, jadi masuk saleh begitu ya. Dia katakan itu karena didikan bapaknya ya. Di bapaknya itu mendidik anaknya sejak SMP hingga anak itu bisa untuk sholat malam dengan tertib, sama dengan tertib ya. Itu sebagai suatu dia tadi bapaknya ya. Kemudian orang yang mukimah sholat itu akan dapat banyak kebaikan-kebaikan. Apa kebaikan contohnya? Sholat yang baik itu adalah tanha nefasa iwal muka ya. Sholat yang baik itu bisa menjadikan pelakunya terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Walazikrullah akbar, dan sholat yang baik itu sebagai zikrullahi akbar. Ingat kepada dengan ingat yang lebih sempurna. Pada Bapak Ibu, orang yang kepada orang yang hati akan tentram. Ala kiretat makhluk itu adalah sebagian dari manfaat sholat. Wa min dzurriyyati, dan juga anak-anakku, cucu-cucuku ya. Bapaknya, anaknya, cucunya ya. Sama-sama pergi ke masjid alhamdulillah ya. Atau di rumah bapaknya juga ikut untuk sholat jamaah, anak yang sudah dewasa mohon dibangunkan. Begitu kita bangun dan sholat bersama Bapak Ibu, bapaknya jadi imamnya kita, anaknya jadi makmum sholat malam bersama-sama. Betapa indahnya keluarga kita Bapak Ibu ya. Terus kita usahakan namanya sesuatu yang belum biasa memang menjadi berat dan menjadi ringan ya. Terus kemudian dilanjutkan Rabbana firli wa liwalidayya. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Itu juga mengajarkan kita supaya kita selalu meminta kepada Allah untuk bapak ibu kita, supaya itu juga akan menguatkan kita meningkatkan dunia ini. Ya, Bapak Ibu, betapa bahagianya kita besok di alam barzakh sebagai mukmin kapan-kapan Bu ya. Terus anak kita tiap sholat 5 waktu cakli monokuat lalu anak kita semuanya ya ngangkat tangan sama-sama mendoakan pada kita, betapa nikmatnya ya sahabat. Kadang-kadang ingatkan pada sholat kita itu untuk tetap mendoakan bapak supaya bapak tetap mendapatkan apa? Doa tadi ya. Kemudian tidak itu kemudian walaupun ya, dan juga untuk orang-orang yang beriman dan ampun utamanya besok pada hari kiamat Bapak Ibu. Nah, usahakan kita menjadikan
dinasti kita ya, telah kita untuk bisa menjadi orang-orang yang baik supaya besok di akhirat kita bisa berkumpul di surga, menikmati kenikmatan surga bersama keluarga kita, kholidina fiha abadan. Demikian yang kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dengan selamat subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.